KPK menggeledah kantor Bank Indonesia pada Senin malam. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana CSR. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengkonfirmasi soal penggeledahan KPK di kantor Bank Indonesia pada 16 Desember 2024. Ramdan menyebut, Bank Indonesia tetap menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK dan korporatif terhadap KPK. Sebelumnya pada September 2024, Gubernur Peri Warjio memastikan siap memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses hukum tersebut. Peri menegaskan proses pengambilan keputusan dalam program CSR berdasarkan tata kelola, ketentuan, dan prosedur yang berlaku. Peri menekankan program CSR hanya diberikan kepada yayasan, bukan individu. Yayasan tersebut harus bergerak di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, masyarakat, dan agama. Sebelumnya pada September lalu, KPK mengungkap dugaan penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, hanya saja belum mengumumkan identitasnya kepada publik. Alfamart menutup 400 unit tokonya di tahun 2024 ini. Direktur Corporate Affairs PT Sumber Alvaria Tria Tbk Alfamart, Solihin mengungkapkan penutupan toko-toko tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena tidak menguntungkan. Solihin menjelaskan toko-toko yang tidak menguntungkan tersebut salah satunya karena biaya sewa yang semakin mahal, namun tidak diimbangi pertumbuhan penjualan. Meski begitu, Solihin menyebutkan Alfamart masih dalam fase membuka lebih banyak lagi gerai-gerai baru di berbagai lokasi. Bahkan jumlah toko yang dibuka lebih banyak daripada toko yang tutup. Untuk tahun 2025, Solihin bahkan menargetkan akan ada penambahan 1.200-an toko baru di seluruh Indonesia. Per Juni 2024, Alfamart saat ini memiliki 19.638 gerai. Jumlah ini terdiri dari gerai milik sendiri sebanyak 14.369 dan gerai kerjasama waralaba atau franchise sebanyak 5.269. Solihin mengatakan bisnis minimarket seperti Alfamart masih akan berkembang dan memiliki potensi besar, termasuk di wilayah Jabodetabek meski pertumbuhannya saat ini lebih lambat. Kementerian Perindustrian meluncurkan peta jalan pengembangan jasa industri 2025-2045. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengungkapkan, sejak lama ini Indonesia belum memiliki peta jalan tertulis untuk sektor jasa industri, padahal sektor ini sangat krusial untuk menopang industri manufaktur. Peluncuran peta jalan ini diharapkan menjadi landasan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagai bagian dari RPJPN 2025-2045. Peta jalan tersebut memiliki 4 tahap pengembangan. Tahap pertama yang berlangsung dari 2025 hingga 2029, fokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam, pengembangan R&D, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah menargetkan laju ekonomi nasional tumbuh 8% dengan kontribusi sektor industri manufaktur 21,9%. Tahap kedua yang berlangsung pada 2030-2034 akan fokus pada akselerasi transformasi. Dilanjutkan dengan fase ekspansi global pada 2035-2039. Fase keempat adalah perwujudan Indonesia Emas 2045 yang dimulai sejak 2040. Peta jalan ini juga mengakomodir 15 subsektor industri dan dibuat bekerja sama dengan International Trade Analyst and Policy Studies dari IPB University. China sepakat untuk meningkatkan defisit anggaran negara menjadi 4% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2025. Angka ini menjadi level tertinggi dalam sejarah dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipertahankan sekitar 5%. Rencana defisit baru ini meningkat dari target sebelumnya sebesar 3% untuk tahun 2024 dan akan diresmikan dalam sesi parlemen pada Maret mendatang. Peningkatan defisit ini akan mendorong stimulus tambahan melalui penerbitan obligasi khusus di luar anggaran dengan nilai sekitar 1,3 triliun yuan atau 179 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menghadapi risiko ekonomi dan ancaman tarif impor yang akan dilaksanakan Amerika Serikat. Tingginya tarif diprediksi akan menyentuh lebih dari 60% dan menguncang industri manufaktur China. Di tengah krisis properti dan utang pemerintah daerah, China juga mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih longgar untuk meningkatkan pertumbuhan.
Pemerintah Inggris resmi menerapkan kebijakan razia keamanan online mulai Senin 16 Desember 2024. Kebijakan ini memperketat pengawasan terhadap konten negatif di ranah online dan menyasar raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan TikTok. Sesuai Undang-Undang Keamanan Online yang disahkan sejak Oktober 2023, platform wajib menyapu bersih konten ilegal dalam waktu 3 bulan atau hingga 16 Maret tahun depan. Aturan ini mengharuskan platform teknologi untuk mematuhi standar keamanan, termasuk memodernisasi konten negatif seperti terorisme, ujaran kebencian, penipuan, dan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Ofcom, atau regulator media Inggris, perusahaan yang melanggar aturan terancam denda hingga 10% dari total pendapatan tahunan. Bahkan jika terjadi pelanggaran berulang, manajer senior bisa dijatuhi hukuman penjara. Menteri Teknologi Inggris Peter Kyle menegaskan jika platform gagal mematuhi aturan, Ofcom akan mendapatkan dukungan penuh untuk memberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut termasuk pemblokiran akses layanan, pembatasan pengiklan, hingga penutupan platform di Inggris. Platform diharuskan aktif mencegah konten berbahaya demi menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi masyarakat.